Baik Bu Anissa, perkenalkan nama saya Luis Garcia dari Teknik Informatika Reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai remedial pemodelan dan simulasi yang saya ikutin. Adapun yang saya angkat yaitu adalah perhitungan matematis mengenai model deterministik. Baik, sebelum kita masuk ke perhitungan matematis, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu model deterministik. Model deterministik sendiri adalah model matematika yang mengasumsikan bahwa setiap hasil atau output dari suatu sistem itu dapat diprediksi secara pasti berdasarkan kondisi awal dan aturan yang telah ditetapkan, tanpa memperhitungkan variabilitas atau ketidakpastian dalam input ataupun prosesnya. Dalam konteks ini, deterministik itu berarti bahwa hasilnya ditentukan sepenuhnya oleh variabel-variabel yang diketahui, dan tidak ada unsur acak ataupun kebetulan yang mempengaruhi hasilnya. Oke, jadi seperti yang kita tahu, jika kita memilih deterministic model, maka semua data-data yang ada di dalam suatu perhitungan matematis itu adalah data yang konstan atau data yang tetap. Dan kita tidak memerlukan juga data-data atau variabel acak yang dimasukkan ke dalam soal. Contohnya, apabila kita ingin menghitung kecepatan dalam suatu mobil, maka variabel yang harus ada di dalam soal itu adalah kecepatan jarak dari suatu mobil tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Maka ada S atau jarak, ada T yaitu waktu. Itu adalah variabel tetap dan tidak boleh diubah. Sedangkan variabel-variabel acak lainnya tidak diperlukan di soal tersebut. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan deterministic model. Berikutnya, berikutnya adalah ciri khas dari deterministic model tersendiri. Yang pertama adalah ketepatan, di mana model ini memberikan hasil yang pasti dan tidak bervariasi jika kondisi awal dan aturan yang diberikan tetap konstan. Yang kedua, keterukuran. Setiap kali model ini dijalankan dengan kondisi awal yang sama dan aturan yang sama, maka hasilnya itu akan selalu sama. Yang ketiga, tidak mementingkan ketidakpastian, yaitu model ini tidak memperhitungkan adanya variabilitas, fluktuasi, ataupun ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam suatu situasi nyata. Seperti yang kita tahu tadi, contohnya kita tidak memerlukan variabel-variabel acak. Contohnya kayak tadi menghitung kecepatan mobil, kita tidak perlu memperhitungkan kayak ada lampu merah di mobil di jalan ataupun ada halangan di jalannya atau jalannya itu macet, kita tidak memperhitungkan variabel itu. Kita hanya memperhitungkan variabel tetap yaitu jarak dan juga waktu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki ke perhitungan matematis. Di sini saya sudah menyiapkan dua soal perhitungan, di mana soal pertama itu mengenai perhitungan pertambahan populasi penduduk suatu daerah. Seperti ini soalnya. Kota A pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 500.000 jiwa. Apabila setiap tahun populasi penduduk meningkat sebesar 3% secara konstan, tentukan prediksi penduduk A setelah 10 tahun. Oke, di sini kita memiliki kata kunci yaitu konstan, yang artinya di mana penduduk itu meningkat secara sama sebanyak 3% setiap tahunnya, karena dia konstan. Oleh karena itu, dia pasti penduduknya meningkat 3% secara terus-menerus tanpa adanya peningkatan ataupun penurunan dari peningkatan populasi penduduk tersebut. Oke, maka perhitungan matematisnya itu akan seperti ini. Oke, diketahui populasi itu P, yaitu sebesar 500.000 jiwa, tingkat pertumbuhan itu R, yaitu 3%, jangka waktu itu M, yaitu 10 tahun. Yang ditanya adalah jumlah penduduk atau JP-nya berapa. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan, rumus dari pertumbuhan penduduk sendiri adalah JP sama dengan P dikali 1 plus R pangkat N. Di mana P adalah 500.000 dikali 1 ditambah R-nya 3% dipangkatin N. Berarti 500.000 dikali 1 ditambah 3% ini kita jadiin koma, berarti 0,03 dipangkatin N. Berarti 500.000 dikali 1,03 pangkat N, di mana N-nya langsung kita ganti menjadi jangka waktu, yaitu 10 tahun. Berarti 500.000 dikali 1,03 dipangkatin 10. Maka jumlah penduduknya adalah 500.000 dikali 1,03 pangkat 10, itu adalah 1,34392. Berarti setelah kita kaliin sama 500.000, hasilnya adalah 671.960 jiwa. Jadi, jumlah penduduk di kota A setelah 10 tahun itu adalah 671.690 jiwa. Oke. Oke, mengapa soal ini kita pakai model deterministik? Karena dalam kasus ini, kita mengasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan populasi itu tetap setiap tahun.
itu sudah saya jelasin tadi di soal, yaitu ada kata-kata konstan. Di mana kalau konstan artinya peningkatannya itu terjadi secara tetap dan tidak akan pernah berubah-ubah setiap tahunnya. Dan dia juga tidak ada faktor lain ya yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Contohnya kayak faktor lingkungan, faktor perubahan kebijakan, dan seterusnya. Faktor yang berpengaruh itu hanya data tetap yang diketahui di soal, yaitu seperti jangka waktu, yaitu 10 tahun tadi, dan juga rasio pertumbuhan penduduknya, yaitu 3%. Dan itu pertumbuhannya secara konstan, tanpa adanya berubah-ubah. Otomatis karena tidak adanya faktor variabel acak, dan kita mempunyai data atau variabel yang konstan, maka model matematika yang pertama ini menggunakan model deterministik dalam penyelesaiannya. Oke, selanjutnya untuk soal kedua, saya mempersiapkan perhitungan matematis mengenai perhitungan total pengeluaran dari suatu tempat. Seperti ini soalnya. Seorang pengusaha memiliki bisnis untuk menjual produk tertentu setiap bulannya. Dia ingin menghitung total pengeluaran yang dia butuhkan untuk memproduksi produk tersebut selama 6 bulan ke depan. Jika biaya produksi awal itu 10 juta dan pengusaha ini tahu bahwa setiap bulan biaya produksi itu meningkat sebesar 500.000. Tentukan pengeluaran pengusaha tersebut. Oke. Berarti di sini dia bilang kan, pengusaha ini tahu bahwa setiap bulan biaya produksi itu meningkat. Jadi pengusahanya sudah tahu kalau setiap bulan itu dia bakalan meningkat sebanyak 500.000 dan itu sudah pasti. Karena dia sudah pasti berarti otomatis variabel 500.000 ini adalah variabel yang konstan. Karena dia variabel yang konstan, otomatis dia menggunakan metode deterministik dalam pengerjaannya. Oke, bisa kita lihat di sini penyelesaiannya. Diketahui biaya produksinya 10 juta. Kenaikan biaya produksi itu D, itu 500.000. Terus bulan yang dia ingin cari adalah 6 bulan ke depan. Maka total pengeluarannya berapa atau SN-nya berapa? Maka rumusnya adalah SN sama dengan N dikali 2 kali BO ditambah N-1 dikali D dibagi 2. Berarti 6 dikali 2 dikali biaya produksinya itu 10 juta ditambah N-1, 6 dikurang 1 dikali D-nya itu 500.000 dibagi 2. Berarti 6 dikali 20 juta ditambah 6 kurang 1, 5 dikali 500.000 dibagi 2. Berarti 6 dikali 200.000 ditambah 2.500.000 dibagi 2. Berarti total pengeluaran setelah 6 bulan atau S6 adalah 6 dikali sama 22.500 dibagi 2. S6 itu adalah 6 dikali 11.250, jadi S6 adalah 667.500.000. Otomatis jumlah pengeluaran pengusaha tersebut setelah 6 bulan adalah 67.500. Ya. Ini berarti kan dia bakalan naik 500.000 terus-menerus secara konstan. Karena dia bakalan naik 500.000 secara konstan, otomatis ini menggunakan rumus deret aritmatika. Di mana rumusnya adalah N/2 dikali 2 kali B0, yaitu biaya produksi awal, ditambah N-1 dikali D, yaitu kenaikannya. Itu 500.000. Karena kenaikannya konstan, otomatis menggunakan metode deret aritmatika. Oke, next. Nah, dalam kasus ini, kita menggunakan model deterministik karena kita mengasumsikan bahwa biaya produksi setiap bulan itu tetap yang 500, yaitu kenaikannya yaitu 500.000 setiap bulannya. Karena dia tetap, maka kita menggunakan model deterministik dan juga tidak ada faktor lain yang mempengaruhi perhitungannya. Seperti itu. Baik, itu adalah penjelasan mengenai perhitungan matematis nomor 2. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bu Anissa atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih.